Shalom. Shalom. Ya, hari ini adalah pertemuan ketiga. Mungkin boleh dikurangin. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk spiritual journey kita. Hari ini kita akan bahas keselamatan, gitu ya. Jadi tajuknya itu apakah sekali selamat tetap selamat. Saya boleh tanya dulu, siapa yang merasa di sini sudah diselamatkan? Boleh angkat tangan? Kalau ragu-ragu nggak apa-apa ya, jangan angkat tangan gitu ya. Udah diselamatkan? Oke. Siapa yang percaya bahwa keselamatan kita nggak bisa hilang? Angkat tangan. Nggak semua ya. Berarti masih ragu-ragu gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa bahwa oh iya saya sudah diselamatkan. Tapi dalam perjalanan kekristenan keselamatan itu bisa hilang, betul ya? Siapa yang? Oh, nanti kalau saya tanya pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Oke. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percayai itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Apa yang kita percaya itu akan menentukan sikap-sikap dan respon kita atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita percaya tentang keselamatan itu sangat penting. Mengapa? Karena itu adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita semua bilang bahwa kita semua udah diselamatkan, saya percaya kita semua tahu bahwa yang menyelamatkan kita hanya anugerah Tuhan, bukan yang lain. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak gitu ya. Karena surga itu punyanya Tuhan gitu ya. Kalau misal dulu saya waktu masih kuliah, saya tergabung dengan salah satu kegerakan yang namanya II, Evangelism Explosion. Jadi kita diajari untuk menginjil. Dan itu sangat luar biasa karena di tengah saya kuliah di Universitas Erlangga. Jadi itu padat dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Tapi di tengah itu ada kegerakan untuk Evangelism Explosion. Setiap minggu kita dikasih tugas untuk menginjili paling nggak satu orang gitu selama periode pelatihan itu. Dan saya waktu itu pergi ke jalan-jalan bersama dengan teman-teman, kita cari tukang beca gitu ya, tukang parkir atau yang ada di kampus gitu ya. Terus kita cerita gitu tentang Yesus. Kita diajari bagaimana kita menceritakan tentang Yesus. Salah satu pertanyaan utama adalah, apakah kamu yakin kalau kamu mati kamu masuk surga gitu kan? Nah, mereka selalu menjawab, oh ya tergantung. Nanti kalau masuk surga tergantung. Nanti kita hitunglah pakai timbangan. Tahu timbangan zaman dulu nggak seperti sekarang? Semua timbangan kan digital gitu ya. Ya pokoknya udah tahu berat saya berapa. Kalau zaman dulu timbangan itu pakai apa namanya? Ada bagian kanan, bagian kiri gitu ya. Jadi untuk menimbang pakai neraca begitu. Jadi kalau orang mau dibilang saya layak masuk surga, artinya adalah perbuatan baik saya harus jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk saya, begitu ya. Konsepnya dunia seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, surga itu punyanya siapa? Surga punya siapa? Punya siapa? Punyanya Tuhan. Berarti standarnya harus pakai standarnya Tuhan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita habis dari Pulau Pari, teman-teman mampir gitu ke rumah saya setelah pulang gitu ya. Terus saya bilang karena di Pulau Pari habis nyelom, main pasir segala macam, mereka mau masuk ke kamar gitu. Saya bilang, Syala Mayan waktu itu ya. Cah, nanti kalau masuk rumah jangan lupa cuci kaki dulu ya. Tadi kan habis main pasir segala macam gitu kan, nempel gitu ya. Jadi orang kalau mau masuk rumah kita harus pakai standarnya kita. Sama dengan ketika orang mau masuk surga harus pakai standarnya Allah. Standarnya apa? Standar Allah adalah di Matius 5 ayat 48 dikatakan bahwa haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mungkin gak manusia sempurna? Gak mungkin. Yang belajar bahasa Indonesia gak mungkin, gak ada yang belajar ya. Semua pasti belajar. Pasti tahu peribahasa ini. Nila setitik merusak susu. Bentar mas. Masih keras orangnya. Nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya kalau kita udah berupaya sedemikian rupa untuk kita jadi sempurna dalam perbuatan baik kita, mungkin gak sih kita itu selamat? Nggak mungkin. Manusia tetap akan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging, gitu ya. Begitu ada satu dosa, itu menodai kata sempurna. Sehingga untuk masuk ke surga dengan upaya kita sendiri itu adalah mustahil.
Saya diajarin dulu waktu evangelism explosion itu, salah satu perumpamaannya adalah ketika manusia mau menyelamatkan dirinya sendiri, itu adalah seperti kita masuk ke dalam sumur hisap. Tahu ya, pasir hisap. Pasir hisap. Semakin kita bergerak, itu seperti orang yang masuk ke dalam pasir hisap, terus kemudian dia narik rambutnya ke atas supaya dia keluar. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Di dalam pasir hisap, semakin banyak Anda bergerak, semakin Anda terserap masuk. Benar ya? Semakin Anda cepat tenggelam. Jadi kalau kita mau berupaya dengan kekuatan kita sendiri untuk kita selamat dan bersama-sama dengan Tuhan di surga, well, you are in the wrong page. Karena tidak ada satupun perbuatan kita yang membuat keselamatan itu layak kita dapatkan. Justru karena itu, keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Itu yang pertama kita perlu tahu. Bahwa satu-satunya kekristenan bukan soal agama, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu dimulai dari Allah yang berinisiatif. Satu-satunya Allah yang mencari manusia adalah Allah kita. Ya. Allah jauh-jauh merancangkan semua sejak semula. Rencana dan proses keselamatan Alkitab ini ditulis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Sebetulnya menulis tentang rencana keselamatan Allah buat manusia. Dan karena Allah tahu bahwa kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal buat kita, supaya kita gak binasa. Dia di Alkitab nggak ditulis begini, karena perbuatan baikmu maka kamu diselamatkan. Enggak. Di Alkitab ditulis bahwa kita, yuk kita tolong Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kita sama-sama baca ya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apakah itu hasil perbuatan baik kita? Enggak. Itu hasil pekerjaan kita? Enggak. Itu satu-satunya mengapa kita diselamatkan itu adalah karena pemberian Allah. Tapi saudara, Efesus yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah yang disiapkan untuk pekerjaan baik. Kalau kita disiapkan untuk pekerjaan baik, kita nggak bisa melakukan pekerjaan baik itu sebelum kita menerima keselamatan. Kita disiapkan untuk pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Karena itu Dia jauh-jauh datang dari surga ke bumi untuk menggenapi rencana keselamatannya. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengaku dan percaya. Jadi Roh Kudus terlibat di dalam proses keselamatan. Sudah pernah dapat sebuah hadiah? Siapa yang pernah dapat kado? Masa nggak pernah? Kasihan banget. Kalau nggak pernah, tolong dicatat nanti Ayan mungkin bisa dikasih waktu ulang tahun ya. Kita pernah dapat kado kan? Waktu kita dikasih kado, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan kalau dikasih kado? Menerima kado. Jadi apakah keselamatan itu hanya untuk orang Kristen? Nah, Kristus mati untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi keselamatan tuh nggak bisa jadi milik kita kalau kita nggak buka tangan dan menerima. Bagaimana cara menerima keselamatan? Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tanpa manusia menerima keselamatan itu, keselamatan nggak pernah jadi milik kita. Mungkin di sini tadi angkat tangan semua, kita udah selamat, nanti kita recheck ya. Apakah benar kita udah menerima keselamatan? Tuhan udah offer keselamatan itu, tapi belum tentu Anda buka tangan untuk terima. Kalau Anda belum pernah berdoa,
dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupanmu, mungkin Anda belum diselamatkan. Kamu cuma tahu Tuhan. Kamu mungkin cuma tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib, tapi belum tentu saudara menerima bahwa dia mati untuk saudara loh. Dan belum tentu Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu. Kamu bisa kelihatan keren di depan semua orang. Bahkan orang-orang yang berdiri di depan mimbar, belum tentu mereka juga sudah diselamatkan. Ada orang yang mengira mereka sudah selamat. Mau buktinya? Mari kita buka Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat yang ke-21. Kitab saya masih jadul ya. Masih buka-buka gitu ya. Nah, dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini ayat sebelumnya tuh ngomongin orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa loh. Di ayat yang ke ini nih. Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami 1. bernubuat demi namamu, 2. mengusir setan demi namamu, 3. mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ayo, siapa yang di sini pernah bikin mujizat? Boleh angkat tangan? Pernah ada yang bisa bikin ngubah air jadi anggur? Oh, saya pernah pakai sirup ya. Gak pernah. Sekarang gampang gitu ya. Kalau zaman dulu pernikahan di Kana gimana caranya ngubah air jadi anggur? Hah? Gimana? Pernah melakukan mujizat? Gak pernah. Pernah bernubuat? Enggak pernah gitu ya. Mujizat, bernubuat, ngusir setan. Yang ada kalau ada setan kita yang lari mungkin ya, takut duluan gitu ya. Dulu kalau misalnya saya waktu masih dulu waktu saya SMA, saya kan OSIS ya. Ruangan OSIS itu pas banget di sebelah, di pojokan gitu, di sebelah lorong panjang ke belakang, which is sekolah saya itu ada di depannya kuburan. Dan memang sekolah saya dibangun di atas separuhnya kuburan gitu. Jadi teman-teman suka cerita tuh kalau misalnya malam-malam, sore-sore suka ada aneh-aneh gitu. Nah, kita kalau OSIS kan kadang ada kegiatan tuh sampai malam. Nah, suatu kali saya sendirian tuh. Waktu saya mau pergi ke lorong sebelah gitu ya. Katanya udah pelayanan ya. Zaman itu udah pelayanan, udah aktif di gereja. Udah diselamatkan? Udah. Saya dari kecil Kristen gitu ya, tahu gitu. Kita di rumah juga ada mesbah keluarga, jadi papa suka ngajar gitu. Jadi sudah tahu. Tapi takut sama setan gitu. Kalau misal nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan, ya nggak terlalu. Cuma kalau saya jalan di lorong, saya suka nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Kalau sekolah minggu kan dulu diajarin itu ya, iblis dikalahkan gitu. Kalau nggak mulutnya komat kami tuh, tolong saya nggak mau lihat setan, saya nggak mau lihat setan gitu ya. Jadi jangankan ngusir setan, kebanyakan dari kita diusir sama setan, setannya ada di situ, kita pergi sendiri gitu kan. Jadi kita nggak lebih dahsyat dari orang-orang yang ditulis di Matius 7 ayat yang ke-22. Orang-orang yang kayak gitu itu yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tuhan bilang gini, aku gak kenal kamu. Bukan orang-orang kayak gitu yang masuk dalam kerajaan surga. Tadi di keselamatan artinya adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Artinya apa? Orang-orang kayak gini belum tentu mereka terima keselamatan. Dan sudah pasti mereka gak mengerjakan keselamatan. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang kita gak miliki? Jadi apa yang mereka kerjakan? Mungkin mereka melakukan segala sesuatu itu untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk nama baik mereka, untuk ketenaran mereka. Nah, sekarang kita cross check dengan kehidupan kita. Kita termasuk orang-orang yang bagaimana? Gitu ya. Nah, yang kedua, ketika setelah kita diselamatkan, yang pertama dari keselamatan adalah inisiatif dari Tuhan, dan kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh telah menerimanya. Kita perlu upaya untuk menerima dengan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Keselamatan itu artinya kita mengaku bahwa kita nggak mampu untuk berbuat baik dari diri kita sendiri. Kita nggak mampu untuk mengupayakan keselamatan itu bagi diri kita sendiri, karena harusnya kita sudah binasa. Artinya apa? Orang yang menerima keselamatan seharusnya tidak hidup untuk dirinya lagi, karena hidupnya udah bukan punyanya. Saudara, kalau kita harusnya mati, kemudian kita ditebus, apakah kita masih bisa pakai hidup kita dengan serampangan? Harusnya enggak. Harusnya kita berhutang nyawa
sama yang menebus kita. Nah sekarang saya mau nanya sama setiap kita, termasuk sama diri saya sendiri, apakah kita menggunakan hidup kita sehari-hari dengan mengerjakan keselamatan kita? Artinya kita merespon segala sesuatu sesuai dengan respon Kristus. Karena harusnya gitu. Kalau di dalam hidup kita sehari-hari kita masih pakai kedagingan kita yang utama, kita masih hidup di dalam daging ya. Kita manusia. Manusia kalau dipukul, balasannya apa? Mukul. Kalau bisa lebih keras supaya kapok gitu ya. Sean kan belajar ini nih apa? Karate. Apa ya itulah. Bela diri gitu ya. Kamu kalau dipukul balas apa, Sean? Pukul lagi ya. Kalau bisa lebih keras gitu supaya dia jera gitu ya. Dijahatin orang dibalas apa? Jahatin balik. Ditipu balas apa? Diambil balik duitnya gitu kalau bisa. Itu ajaran dunia. Tapi ketika kamu sudah diselamatkan, yang paling gampang, ini nggak ngomong soal ini hanya orang dewasa yang melakukannya. Enggak, sejak kita anak-anak. Jojo deh, digosipin sama orang lain, dibalas apa Jo? Digosipin yang jelek-jelek. Gue hajar ya. Enggak loh, harusnya kita ngapain? Firman Tuhan bilang apa? Taruh bara api loh di atas kepala mereka. Do your extra mile. Kamu ngampuni 77 kali 7. Firman Tuhan ngajarin kita yang berbeda. Seharusnya ketika kita udah diselamatkan, kita lahir baru, kita bukan ciptaan yang sama, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara, ketika kita lahir baru, artinya kita jadi baru ya, baru lahir baru, jadi bayi gitu ya. Namanya juga baru lahir. Kita jadi bayi. Bayi perlu apa? Bayi perlu kedekatan dengan sumbernya dan perlu disusui setiap waktu. Jadi kalau kita bilang bahwa kita sudah diselamatkan, kita udah lahir baru, tapi kita nggak pernah punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, kita nggak pernah mendengarkan Tuhan, kita gimana caranya mendengarkan Tuhan? Cik, gimana cara mendengarkan Tuhan, Pas? Nih. Firman Tuhan ini adalah perkataan yang Tuhan tulis sebagai petunjuk buat kita. Roh Kudus bertugas untuk mengingatkan kita akan kebenaran. Gimana caranya Roh Kudus ngingetin kalau kita nggak pernah baca kebenaran? Bapak Ibu Saudara, kita tuh lucu, kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak pernah baca firman-Nya, kita nggak pernah luangkan waktu kita untuk berdoa. Itu sama dengan ketika kita memutuskan untuk jatuh cinta pada seseorang dan berpacaran dengan orang itu, tapi kita bilang sama dia, oke, from now saya berpacaran sama kamu, tapi saya nggak mau dengar kamu ngomong apapun, oke? Yang penting kamu ada di sini, gue butuh lu tolongin, gue perlu apa lu liatin, lu provide. Fair? Wah, saya nggak mau sih punya pacar kayak gitu. I'm so sorry. Tapi itu yang kita lakukan sama Tuhan. Tuhan selamatkan kita, Tuhan berikan anaknya yang Tuhan berikan semuanya buat kita. Kita don't even kasih waktu buat dia. Kalau kita punya waktu, kita kasih yang sisa-sisa. Bukan cuma Anda, saya pun sama. Saya juga sering kali kasih waktu sisa-sisa. Nggak usah ngomong banyak-banyak deh. Ketika kita duduk di gereja, pikiran kita di mana? Di sini nggak? Atau di kerjaan? Atau lagi mikir aku lapar ntar makan apa ya pulang gitu ya? Atau lagi ada beban masalah hidup yang berat terus kita mikirin itu terus? Mikirin apa? Kalau di gereja aja yang cuma 1,5 jam, 2 jam, kita nggak bisa memfokuskan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin pintu-pintu tertutup di rumah itu nggak pernah jadi saksi kita memberikan waktu buat Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga begitu. Berdiri di depan bukan berarti saya lebih baik dari Anda, Bapak Ibu Saudara. Berdiri di depan itu berarti adalah Tuhan terus akan bertanya kepada saya, apakah di zaman akhir nanti kamu termasuk orang yang itu tadi? Kamu bersaksi atas namaku tapi aku nggak kenal kamu. Kalau kita sudah selamat, kita memastikan bahwa kita harus sudah lahir baru. Dan orang yang lahir baru, caranya apa? Cara ngeceknya apa sih? Cirinya apa sih orang yang lahir baru tadi? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia punya kesadaran akan dosa dan kebenaran. Kalau kita bilang kita udah diselamatkan dan kita udah lahir baru, tapi hidupnya tetap sama, men.
Kamu belum terima keselamatan. Kamu belum pindah dari ciptaan lama jadi ciptaan baru. Belum pindah habitat gitu ya. Coba deh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nanya, ikan bisa nggak hidup di darat? Nggak bisa ya. Bisa nggak ikan tuh jatuh ke daratan gitu misalnya? Sebentar. Bisa. Tapi dia akan, apa bahasa Jawanya, megap-megap apa? Ngap gitu ya, kayak dia nggak bisa bernafas, harus cepet balik ke air gitu. Sadar nggak ikan itu kalau dia lagi nggak ada di habitatnya? Sadar dong, nggak bisa nafas, ngap gitu ya. Nah kita juga mesti lihat, kita ini manusia baru atau manusia lama, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya kayak gitu. Ketika ada sesuatu, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita bisa gagal nggak sih? Masih bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Kita masih hidup di dunia, kita ini masih hidup di dalam daging. Tapi pertanyaannya, apakah Anda mau terus hidup di dalam dosa? Kalau iya, berarti kamu itu bukan, kalau kita pakai istilahnya tadi, misalnya kerajaan surga itu adalah air, berarti kamu bukan ikan. Kalau kamu bisa hidupnya di darat, well, you bukan ikan for sure. Ikan itu punya saluran pernafasan yang beda dengan mamalia yang ada di darat, betul nggak? Dia punya aparatus yang lain, aparatus organ-organ yang berbeda. Jadi kalau kita kemudian setelah kita lahir baru, dunia melihat kita berbeda, kita dikucilkan, respon kita nggak sama, kita dibilang bodoh karena merespon seperti itu. Guys, don't worry, karena memang kita berbeda. Harusnya kita udah pindah habitatnya. Ya. Yang ketiga, orang yang lahir baru selalu punya damai sejahtera dalam hati. Damai sejahtera yang gimana? Karena kita tahu bahwa kita udah selamat. Semua hidup di dunia ini cuma sementara, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan di dunia, tapi mesti hati-hati ya. Hidup di dunia ini cuma sementara. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari, saya boleh bilang 98% adalah untuk mengejar apa yang sementara kalau kita nggak waspada. Kita mesti mulai melihat bahwa kita mengejar sesuatu yang kekal instead of mengejar sesuatu yang sementara. Sesuatu yang sementara itu apa? Banyak. Anda pimpinan perusahaan, besok bisa jadi perusahaan Anda hancur. Anda punya duit MM-an, mungkin aja besok tiba-tiba terjadi sesuatu. Semua kondisi di dunia ini itu bisa berbalik semudah kita membalikkan tangan. We don't know what happened. Tapi ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, respon kita akan berbeda. Kita mesti mengejar sesuatu yang kekal. Kalau ada orang jahatin kita, orang menipu duitmu, ya kalau Tuhan bilang lepaskan, kamu akan lepaskan. Tapi kalau respon kita normal, kita nggak akan lepaskan. Saya sama Wendy pernah kehilangan uang. Ya mungkin nggak banyak buat beberapa bapak ibu ya, beberapa juga bilang gila Ci, itu banyak sih gitu ya. Kita pernah naruh uang sekitar 500 lebih lah ya gitu ya. Which is itu adalah seluruh tabungan yang kita miliki waktu itu ya. Bodohnya karena nggak ngerti investasi, bahwa investasi itu harusnya ditaruh di beberapa tempat gitu ya. Karena kita udah masukkan, karena kita kan bukan tipe orang pengusaha ya. Kita semuanya itu kan profesional bekerja sama orang lain gitu. Jadi ketika kita punya uang, kita nggak boros harusnya. Jadi kita tabung gitu. Nah tabungan ini kemudian kita masukkan ke dalam tabungan, apa ya itu namanya ya? Tabungan investasi, atau itu dia bilangnya moreover like koperasi lah. Dan kita lihat dia punya bangunan yang gede di Jakarta. Dan Bapak Ibu Saudara, itu hasil kerja keras kita selama 10 tahun, kita taruh semua di situ. Itu hilang waktu pandemi. Waktu pandemi gaji saya dipotong. Terus nggak lama saya hamil gitu. Jadi ada tambahan kebutuhan. Terus nggak lama dapat kabar bahwa semua yang kita taruh hilang, lenyap. Dia bilang bankruptcy, nanti akan diurus ke pengadilan. Tapi sampai hari ini nggak ada ininya gitu. Dulu saya itu kehilangan duit 100.000 aja mikir saya. Saya orangnya tuh catet gitu ya. Setiap pengeluaran, tanya suami saya deh. Anak-anak keluarga saya juga tahu tuh. Saya tuh catet gitu, parkir aja saya catet. Saya tahu duit saya tuh ribuan tuh lari kemana tuh saya tahu gitu.
Bisa bayangin ya, dulu saya 100.000 itu kalau hilang saya cari, kok bisa hilang ya, kepake apa ya, seharian saya bisa cari. Tapi Tuhan ngajarin kita dengan cara yang berbeda. Hilang sekejap, itu sekejap dong berita bilang bangkrut gitu. Kayak gak bisa nafas gitu kan. Itu semua duit yang kita simpan untuk beli rumah, untuk pendidikan anak-anak, hilang. Mereka lebih heboh. Jadi responnya apa? Responnya apa? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita bilang, ini kita nitip sama orang yang kita percaya loh, orang yang cinta Tuhan juga ya, tapi kan dia bukan dia yang punya perusahaan keuangan ya, dia juga cuma broker gitu. Dan waktu itu Tuhan bilang gitu, kamu lebih cinta mana? Kamu lebih cinta uangmu? Apa kamu percaya bahwa aku yang menyediakan segala sesuatu? Dan anehnya, di tengah kondisi kayak gitu, hilang ya, kalau hilang 10% dari kekayaan nggak apa-apa, hilang 100% dari semua yang kita punya gitu ya. Sisanya cuma tinggal uang sisa gaji di rekening gitu ya. Tapi Tuhan pelihara tuh sampai hari ini. Dan kami nggak kehilangan damai sejahtera. Bohong lah, orang itu di tengah badai nggak takut. Wah, saya nggak percaya. Mau sedekat apapun kamu sama Tuhan, saya nggak percaya sama pendeta yang bilang, oh tenang, badai, Yesus ada di situ, kita nggak perlu takut. Kita masih manusia, masih ada takut-takutnya. Nggak mungkin kita nggak merasa takut. Tapi pertanyaannya, ketika kita merasa takut, kita tuh tahu nggak sih, kita tuh bukan di habitat itu harusnya. Jadi nggak sampai sehari waktu itu kami, ya udahlah Tuhan, kalau hilang kami percaya Tuhan yang menyediakan. Dan sampai hari ini duit itu sepeser pun tidak kembali ke kami. Tapi kami hidup tuh. Tapi Tuhan provide. Kami bisa, dedek lahir, kami bisa provide, mereka punya pendidikan, Tuhan malah kasih rumah. Gitu. Hari-hari ini saya juga dalam kondisi yang sangat sulit gitu. Tapi kalau kita udah sejauh ini sama Tuhan, harapan kita tuh harusnya nggak ada dalam hidup kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau keselamatan yang begitu mahal, yang harganya adalah nyawa Anda kalau ditodong ya, ditodong pistol di depan mukamu, ditanya mau kasih kekayaan atau kamu mati, pilih apa? Pilih mati? Atau pilih apa? Pilih nyawa dong. Nggak ada yang bilang enggak lah, saya pilih mati aja, nanti kekayaan buat istri sama anak-anak gitu ya. Tapi mostly orang akan memilih nyawa gitu. Orang sakit, duitnya udah dikumpulin puluhan tahun, habis buat apa? Buat berobat, bener nggak? Kalau Tuhan kasih keselamatan buat kita, Tuhan selamatkan nyawa kita, Tuhan gantikan kita. Apa yang Tuhan nggak bisa kasih buat kita? Tapi pertanyaan buat kita, apakah yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya ingin kaya Tuhan. Ya semua orang juga ingin kaya, bener ya? Tapi apakah Tuhan perlu memberikan kekayaan? Kalau kekayaan itu membuat Anda menjauh dari Tuhan, percayalah Tuhan nggak akan kasih. Jadi kalau kita nggak dapatkan doa-doa kita perlu bertanya kembali, apakah kita sedang mengupayakan apa yang Dia upayakan? Apakah kita sedang mengupayakan apa yang Tuhan inginkan? Atau kita sedang mengupayakan apa yang kita inginkan? Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir tentang penyediaan Tuhan. Kalau Anda ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan yang akan provide. Kita pernah nggak dijahati? Saya percaya semua orang pasti pernah dikhianati. Well, I might say mungkin hari-hari ini saya dalam fase itu gitu. Cuma kalau saya disuruh memilih antara kebenaran, integritas kita sebagai anak Tuhan dan jabatan, dan harusnya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita tahu mana yang harusnya kita pilih. Ya,
Yang keempat adalah ciri-ciri orang yang lahir baru tadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua, dia sadar akan dosa dan kebenaran. Yang ketiga, damai sejahtera akan selalu ada dalam hatinya karena dia tahu bahwa gak ada satupun masalah dalam dunia ini yang akan menggoncangkan apa yang Tuhan udah berikan dalam hidupnya, yang paling penting yaitu keselamatan. Yang keempat, rindu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman. Itu yang tadi saya bilang bahwa ketika kita lahir baru, harusnya kita haus. Harusnya gimana caranya bayi nggak disusuin kemudian bisa tumbuh? Nggak mungkin gitu. ASI itu kan kampanye ASI itu kan dalam beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini kan sangat santer gitu ya, karena memang kita tahu bahwa di dalam ASI itu sangat banyak vitamin, hormon pertumbuhan yang penting gitu. Dan kalau sampai nggak bisa ngasih ASI, toh dia juga harus dapat replacement. Nah, gimana caranya kita ini jadi bayi rohani, tapi kita nggak mau baca firman, kita nggak mau sediakan waktu buat Tuhan. Itu perlu kita garis bawahi ya. Kemudian kita mesti ngerti bahwa ketika kita sudah diselamatkan, satu, kita dibenarkan oleh Dia. Yang kedua, ada proses pengudusan atau sanctification yang terjadi dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Perlu proses Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran supaya kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Dan kemudian finalnya nanti akan ada glorification. Apa glorification? Glorification itu adalah waktu di mana nanti suatu saat ada momennya di mana dosa nggak bisa lagi menggoda kita. Karena kita udah sempurna, karena kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita buka di Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Baca sama-sama, yaitu yang keras, yaitu supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang dipermuliakan bersama dengan Dia hanyalah orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, ada prasyaratnya. Orang itu nggak mungkin dipermuliakan tanpa menderita bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang atlet? Sean deh. Sean atlet kan? Gitu ya. Jadi kamu melakukan latihan setiap hari menderita nggak? Banget gitu ya. Saya ngeliat tuh latihan beberapa teman-teman yang bulu tangkis itu, saya punya beberapa teman dulu, teman baik saya itu perenang gitu ya. Mereka tuh latihannya nggak mudah loh. Cucu basket kan? Kamu latihannya apa aja biasanya? Lari keliling lapangan, stamina. Lari keliling lapangan, dan itu nggak isi, biasanya harus banyak gitu ya. Dan latihan stamina itu menyebalkan. Dulu saya pernah dilesin sama papa saya karena suka bulu tangkis. Saya sama adik-adik saya itu dilesin gitu. Jadi latihan bulu tangkis nggak akan kita masuk ke lapangan terus kemudian kita pegang raket terus kita main gitu, nggak mungkin. Tahu nggak latihannya? Latihannya itu itu kan ada lapangannya ya. Dari setengah lapangan itu dia taruh koknya itu kok bulu tangkis itu. Kemudian kita suruh lari dari satu titik ke sana, ngambil taruh kembali, ngambil taruh kembali. Dia cuma pegang, pelatihnya cuma di pinggir aja, pegang sempritan gitu, pegang peluit gitu, prit, lagi gitu. Setelah itu lanjut gitu. Kita disuruh suruh latihan untuk pukulan tuh ke dinding gitu. Itu bolak-balik sampai pulang dari situ. Aduh, tangan saya sakit banget, kaki saya sakit banget. Saya bilang sama papa, udah deh, saya nggak mau lagi deh. Jadi saya sama adik-adik saya cuma kayaknya less than 2 months, kita berhenti, kita nggak mau gitu ya. Aduh, nggak sanggup gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau mau jadi atlet harus ngelewatin yang kayak gitu. Kalau kamu cuma mau jadi pemain main-main sama teman-teman, mainan cuma ya sama teman-teman sekelas, nggak perlu. Tapi kalau kamu jadi seorang yang profesional, kamu perlu dilatih seperti itu supaya kamu bisa menang. Nah, sama orang-orang yang akan dipermuliakan nantinya adalah orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan. Dan penderitaan itu perlu untuk melatih iman kita bersama dengan Dia. Gak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu tadi lagunya sebelum kita masuk firman adalah selama kita menyembah Dia, kita tahu bahwa sampai hari ini tuh mujizat tuh masih terjadi.
Siapa yang pernah ngalamin mujizat dalam kehidupannya? Boleh angkat tangan? Yang tinggi dong. Mujizat. Oke. Ada nggak mujizat tanpa pencobaan yang berat? Nggak. Nggak ada. Namanya mujizat tuh berarti something yang extraordinary, makanya namanya mujizat. Kalau biasa-biasa ya bukan mujizat gitu kan. Mujizat itu apa? Mujizat itu dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Tapi mujizat itu didahului dengan peristiwa ada 5.000 kepala keluarga kelaparan. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa ketika ada kejadian itu, Yesus gak melakukan semuanya sendiri. Yesus panggil murid-muridnya, dia bilang, kasih mereka makan. Saudara tahu apa yang murid-muridnya lakukan waktu itu? Ingat gak jawabannya apa? Ketika Yesus mau kasih mereka makan, murid-muridnya jawab apa? Gimana carinya? Filipus bilang apa? Guru, 200 dinar nggak akan cukup buat ngasihin orang makan, orang banyak sebanyak 5.000 orang ini nggak mungkin cukup 200 dinar meskipun kita kasih secuil. Tuhan Yesus waktu itu bilang gini loh, kasih mereka makan, coba cari di mana tempatnya yang bisa dapat makanan. Jawabannya Filipus begitu, 200 dinar aja nggak akan cukup. Itu loh respon kita seperti pada biasanya. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang besar, kita bilangnya, gimana caranya nggak cukup? Nah, perlu mujizat, tapi Bapak Ibu Saudara perlu tahu, mujizat itu terjadi di mana? Yesus ngapain? Yesus tanya, apakah ada yang punya? Dia dapat 5 roti 2 ikan. Dia ngapain? Dia berdoa dan dia serahkan kepada Bapaknya. Apakah ketika Yesus setelah dia mengucap berkat, apakah setelah itu udah jadi 5.000 bakul? 100 bakul lah misalnya gitu. Enggak kan? Masih dalam tempat yang sama. Saudara tahu nggak kapan itu termultiplikasi? 5 roti dan 2 ikan itu termultiplikasi di tangan murid-muridnya. Ketika mereka bagikan, sampai 12 bakul tersisa. Nggak ada orang dalam kerajaan Allah yang nggak akan dapat bagian. Tapi saudara perlu tahu loh, kita tuh jadi agent yang membagikan semua itu. Dan Tuhan nggak pernah kerja seorang diri. Semua termultiplikasi di tangan Anda, di tangan saya, di tangan Anda. Ya tinggal pilih, mau ikut jalannya Tuhan nggak? Kalau mau ngomong mujizat kayak gitu yang harus kita alami. Tapi mujizat itu datang di tengah kondisi yang sulit. Jadi kalau Anda angkat tangan, saya pernah ngalamin mujizat, tapi bukan dalam kondisi yang sulit. Mungkin itu upaya Anda, bukan upaya Tuhan. Tuh ya. Jadi nggak usah merasa bahwa ketika kita udah dapat keselamatan, semua hidup kita dan akan baik-baik saja. Tuhan nggak janji gitu. Tuhan janji dia akan selalu beserta kita, dia akan memimpin hidup kita, tergantung kamu mau ikut nggak dipimpin. Pastikan bahwa ketika kita terima keselamatan, kita memastikan hidup kita berpadanan dengan keselamatan itu. Hidup kita berpadanan dengan Injil. Jangan sia-siakan hidupmu untuk meratapi hal-hal yang sifatnya nggak kekal. Karena akan ada waktu-waktu di mana kita lihat di situ bahwa status manusia sekarang bukan lagi sebagai hamba dosa, melainkan hamba Tuhan dan menjadi milik Allah. Akan ada waktu-waktu di mana Anda diuji, Anda tetap jadi hamba dosa, atau Anda adalah hamba Tuhan karena hidupmu sudah ditebus. Jadi pertanyaannya yang terakhir, apakah keselamatan bisa hilang? Bisa nggak? Tergantung kenapa tuh Pak? Tergantung kita melihat Tuhan apa perbuatan diri kita sendiri. Keselamatan dari siapa? Dari Tuhan. Jadi harusnya bisa hilang atau enggak? Dari Tuhan nggak bisa hilang. That's true. Jadi keselamatan itu nggak bisa hilang. Karena keselamatan itu bukan hasil upaya kita. Keselamatan itu adalah dari Tuhan. Jadi harusnya keselamatan tuh tidak bisa hilang. Kalau kita bilang keselamatan tuh bisa hilang karena perbuatan kita, berarti kita mengurangi karya Kristus di atas kayu salib dengan perbuatan kita. Yang kita bisa nilai diri kita lah. Siapa sih kita ini? Sebaik apa kamu mau memparalelkan dirimu dengan karya Kristus? Nggak bisa hilang. Nah tapi kalau orang hidupnya berdosa terus
pernah diselamatkan, mungkin dia nggak pernah diselamatkan, Pak. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, ketika orang udah diselamatkan, dia harusnya nggak hidup dengan cara yang lama. Kalau dia hidup dengan cara yang lama, dia mungkin belum diselamatkan. Makanya dia berpikir punyanya bisa hilang, gitu kan. Nggak bisa hilang. Jaminan keselamatan itu adalah Allah sendiri. Semua pernah baca tentang anak yang hilang, kan? Apakah ketika dia lari dari rumah dia bukan anak? Status anak Allah itu Allah berikan sekali dan selama-lamanya. Nggak ada yang bisa merebut keselamatan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Dan Tuhan datang ke dunia ini sewaktu kita masih berdosa. Tuhan nggak datang untuk orang-orang benar. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Dan Dia yang memelihara keselamatan kita. Kita nggak bisa mengerjakan keselamatan tanpa Dia. Seperti tadi ya, balik Yuki di Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya mau kita baca sama-sama sekali lagi. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yes, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi itu rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Allah memberikan kembali, Allah turun ke dunia untuk memberikan kita kembali supaya kita bisa kembali kepada keserupaan dan kesegambaran dengan Dia. Tanpa keserupaan dan kesegambaran dengan Dia, kita nggak bisa melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Ia maksudkan. Nggak bisa, karena itu plan awal Tuhan. Untuk kembali kita harus terima Dia sebagai Juru Selamat kita dan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kamu punya Tuhan yang lain, entah Tuhanmu itu temanmu, jabatanmu, mamon, pekerjaanmu, maka dia nggak bisa jadi Tuhan dalam hidupmu. Keselamatan itu gratis, tapi bukan berarti kita hidup seenaknya. Anugerah itu gratis, tapi bukan berarti anugerah itu murah. Saya suka cerita itu sama teman-teman, terutama mereka yang nggak percaya Yesus ya. Kadang-kadang tuh dengan perumpamaan kayak gini. Ibaratnya kita tuh seperti gelandangan di tepi jalan. Yang kalau kita mau makan, kita tuh harus ngais-ngais di tong sampah gitu, untuk dapat sesuatu yang sisa-sisa. Suatu kali ada raja lewat, dan dia lihat kita, dan dia jatuh kasihan, dan dia bilang gini, kamu mau nggak jadi anak saya? Gelandangan itu waktu dapat tawaran seperti itu, normally akan react seperti apa? Ya kesempatan kapan lagi kan? Tapi kan dia harus menjawab ajakannya, ya saya mau. Ketika dia mau, dia harusnya pindah dong. Hidupnya nggak lagi di sebelah tong sampah dong. Hidupnya tinggal di dalam kerajaan. Tapi waktu dia tinggal di dalam kerajaan, karena dia kebiasa sama hidup yang lama, waktu mau makan, dia keluar dari rumah itu, rumah raja itu, dari istananya, bukan rumah lagi ya, istananya, dia keluar, dia cari makan di pinggiran sampah. Ya mungkin sampahnya udah bukan sampah kompleks, sampah istana, tapi tetap dia cari di sebelah situ. Tempat yang benar nggak? Enggak. Kenapa dia kayak gitu? Dia masih ngikut hidup yang lama. Kemudian raja lihat, dia bilang, kamu ngapain? Cari makan begitu. Ya karena selama ini saya kalau cari makan harus berusaha seperti itu. Dia bilang, hidupmu udah berbeda. Makan nggak bisa begitu, tapi akan ada banyak penyesuaian dalam hidup si gelandangan ini untuk dia bisa mencerminkan bahwa dia anak raja. Tapi statusnya sebagai anak raja itu diberikan ketika raja itu mengajak dia sebagai anaknya. Statusnya tetap anak. Tapi apakah orang lain bisa melihat dia di level anak raja, itu tergantung sikapnya di dalam hidup. Sama dengan kita. Orang lain ngelihat kita anak Allah, tergantung bagaimana respon kita akan kehidupan. Kita bisa membuktikan bahwa Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Ya kalau kamu sama orang aja jahat, milih-milih, mereka bisa lihat Tuhan nggak? Mereka percaya nggak bahwa kamu anak Tuhan? Mereka nggak akan percaya. Tapi statusnya anak nggak? Anak yang hilang waktu mabuk-mabukan, statusnya anak bapaknya nggak? Anak bapaknya. Ya tapi terhilang. Tapi bukan cuma itu loh anak yang hilang.
Anak yang hilang tuh juga ada satu lagi, anak sulung. Itu kalau kita baca perikop anak yang hilang kan sepertinya cuma anak yang pergi dari rumah ya. Itu perikop itu untuk anak yang tinggal di rumah dia juga hilang. Kenapa? Karena dia mengerti, dia merasa dia tahu semuanya, tapi dia nggak pernah merasakan kasih Bapa. Ya saya berdoa hari ini supaya setiap dari kita mengerti bahwa satu, kita udah diselamatkan. Kedua, keselamatan bukan upaya kita, itu inisiatif Allah. Yang ketiga, perlu upaya dari kita untuk menerima dan kemudian menjadi serupa dan segambar lagi dan mengerjakan keselamatan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan tanya, apakah kamu akan bersama-sama dengan aku? Harusnya jawabannya